Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa bil mursalin hal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, para jamaah majelis Suara Mu'min yang saya hormati, alhamdulillah di bulan Maulid yang pertama ini kita bisa istiqomah untuk tetap lebih bersemangat. Istilahnya kalau bulan Maulid ini ya karena bulan hari lahirnya Nabi, maka tentunya harus kita lebih semangat lagi daripada bulan-bulan sebelumnya. Ya, bukan acara tahunan sebenarnya. Maulid itu kan biasanya mau tahunan. Justru kita ini harus ya bukan mingguan malah tiap hari ya. Mingguan ini yang kita hadroan. Tapi kalau harusnya Maulid ini ya karena ini bagian daripada amalan kita untuk cinta kepada Rasulullah SAW. Bapak sekalian, kita biasa berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Cuman kita masih salah mengartikan atina fid dunya hasanah ini. Kita pikir atina fid dunya hasanah itu berarti saya ingin nanti bahagia di dunia. Kalau kita artikan kan seperti itu. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Padahal di dunia ini gak bisa bahagia kita. Ya. Yang kita rasakan bahagia dunianya hanya fana, bahagia yang fana. Kita paling hanya bisa mencicipir kenikmatan kopi, ya kita enak kita rasakan. Kulu wasrobu wala tusrifu. Kita boleh minum, silakan makan, tapi harus ada takarannya, nggak boleh berlebihan. Ini wujud daripada syukur. Ini artinya apa? Dunia ini bukan tempat untuk cari kebahagiaan, bukan. Jadi fit dunia hasanah itu artinya kita itu ingin mendapatkan dikasih Allah amalan-amalan soleh. Itu pengertian. Karena kita harus beramal. Gak bisa kita tuh langsung bahagia, gak bisa. Bahagia itu nanti di akhirat. Ya. Kalaupun perkara bahagia di dunia itu hanya sekedar ngincipi. Itu karena dunia ini hanya alat untuk kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Jadi jangan sampai kita waduh kok dunia ini kok serba susah, apa nggak pernah kita udah doa Rabbana atina fid dunya hasanah tapi kok ya serba susah semua. Pengennya kita itu kan uang banyak, harta melimpah, istri banyak, ya istri cantik banyak, anak soleh, ya. Padahal itu semua itu pemberian Allah, kita nggak bisa Pak. Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk jadi orang baik, jadi bisa beramal baik, maka Allah akan beri itu. Kita akan bisa beramal soleh. Kadang-kadang kita itu kan wah anak saya harus hafal Quran biar nanti bisa mendoakan orang tua. Itu pernyataan yang perlu dikoreksi. Ya. Karena apa? Amal soleh itu bukan amal soleh itu. Ya. Amal soleh itu ya amalan kita, bukan nanti jadi ini jadi bukan. Ya. Dan banyak amal soleh itu nggak mesti harus hafalin Quran, harus beramal inilah itulah, itu variasi. Justru Islam itu ngasih amalan-amalan yang bermacam-macam karena memang Allah kehendak Allah itu seperti itu. Kita nggak bisa menentukan saya mau ini, saya nggak bisa. Makanya kita patut bersyukur kita bisa beramal soleh dengan hadir di majelis ini. Ini adalah salah satu Allah kehendaki kita untuk menjadi orang soleh. Ya, kita rajin majelis ini itu adalah wujud daripada mayyuridillahu bi khairan. Beramal soleh. Indikator orang soleh itu ya seperti itu. Rajin ngaji, rajin sholat, rajin majelis sholawat. Ini bentuknya seperti itu.
Tidak dengan pakaian, ini orang ini pakaiannya, ini orang soleh pakaiannya seperti itu. Pakai jubah, harus jidatnya kosong, harus ini, itu bukan indikator ya, bukan tanda ya. Itu inilah kalau kita salah mengartikan. Makanya kalau kita mengartikan Robbana atina fid dunya hasanah seperti itu, maka ya akan kita, artinya kita itu mengandalkan, artinya seolah-olah kita ini yang mengandalkan amal. Artinya apa mengandalkan amal itu? Kita nggak bisa beramal kalau nggak Allah kehendaki. Kita bisa masuk surga itu bukan karena amal. Karena apa? Karena fadilah dari Allah, karena keutamaan dari Allah. Nggak bisa. Kita tuh amal kita tuh nggak, istilah bahasa Jawanya tuh nggak nyucuk, ya. Nggak bisa. Ya. Jadi kita ini yang sebanyak mungkin kita, ya. Apa yang menjadi kebaikan itu amalkan. Sekarang kita hadir dalam majelis maulid seperti ini. Ini adalah wujud daripada rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Cinta itu adalah asas daripada iman. Jadi kalau kita mengaku beriman, ya harus cinta. Nggak bisa kalau nggak cinta. Cinta itu tidak bisa dengan hanya sekedar menjalankan kewajiban, nggak bisa. Kita rajin sholat 5 waktu, belum dikatakan cinta. Kalau hanya rajin sholat 5 waktu, kita butuh yang sunnah, amalan-amalan sunnah. Kita butuh tahajud, kita butuh duha, butuh semua amalan sunnah. Puasa juga Ramadan, gak cukup hanya Ramadan, puasa sunnah. Ini wujud daripada cinta. Sholawatan juga gitu, gak cukup kita hanya sholawat Muhammad gitu doang. Apalagi sholawatnya hanya pas sholat doang. Itu bukan cinta. Kalau kita mau cinta, gak terbatas ya. Jadi bagaimana kita itu Allah bagaimana kita merasakan kehadiran Rasulullah di hadapan kita ketika kita membaca maulid, ini harus kita hadirkan Rasulullah. Karena kita itu punya kemampuan untuk berhubungan secara lahir dan batin. Manusia itu punya kemampuan. Ya, manusia itu diberi kekuatan untuk menjelajahi alam lahir dan alam batin. Kita bisa ketemu Rasulullah, ketemu para ulama, ketemu dia siapa aja bisa. Walaupun kita masih di dunia. Inilah kelebihan. Dan itu kita nggak bisa lah. Oh nanti gimana caranya? Itu kalau kita kepingin seperti itu berarti sudah nafsu. Ya, artinya kita itu bisa benar-benar dikatakan ikhlas beribadah. Orang beramal soleh itu adalah lepas dari masalah nafsu, hawa nafsu. Hawa nafsu itu termasuk riya, kan itu nafsu. Biar dipuji orang, itu kan nafsu. Kita ingin sholat, cepet-cepet sholat, takut ketinggalan sholat, buru-buru aja nafsu. Zakat pakai nafsu juga bisa. Zakat tapi dengan kita dengan cara ya menyakiti, ya kita ngasih orang dengan dilempar atau kita ungkit-ungkit, oh kamu tuh ya dulu itu saya biayain beasiswa, ini sekarang udah lupa, ini enggak, ini udah berarti kita nggak ikhlas. Itu artinya amal soleh itu amal soleh yang akhirnya yang nggak ada artinya. Itu. Makanya itulah kalau kita itu mengandalkan amal soleh itu nanti nggak akan diterima, karena itu udah nafsu. Karena itu menurut kita ya, tidak menurut nafsu kita. Misalkan kita ingin bangun malam, tiap malam bangun malam. Tapi kalau sudah nafsu itu pasti kita akan ada keinginan-keinginan yang sebenarnya kita itu nggak, tahajud itu ada hajat yang memang urusan dunia. Begitu sudah kecapek, udah malas kita. Padahal tuntutan kita tahajud itu adalah cinta kita kepada Allah. Tuntutan kita maulid seperti ini adalah rasa cinta. Gimana kita bisa tumbuh rasa cinta ini?
Ini yang susah itu. Dan nggak bisa hasilnya kita itu hanya kita itu yang sekedar gimana kita terus lakukan perjalanan ini, jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita berhenti, ya. Bermaulid ini jangan berhenti di sini. Kita bisa berkumpul di sini ini memang sudah ditakdirkan sama Allah bisa hadir. Nggak banyak orang yang bisa hadir. Nggak banyak orang yang bisa dihadirkan oleh Allah untuk bisa datang ke sini. Ya kita harus bersyukur. Ya, kita harus bersyukur bisa beramal soleh seperti ini. Jangan kita pulang wah bangga, wah saya bisa maulid. Bukan. Kita bersyukur. Allah hadirkan kita ini datang di sini. Dikasih kesempatan, kasih waktu, mau hadir. Ya, ini kita harus bersyukur. Tapi kalau kita pakai nafsu, bangga jadinya. Wah, bangga saya. Wah, saya tahajud bangga. Wah, saya sholat subuh bangga. Ya, oh saya punya apa? Chicago gitu ya. Wah, bangga. Ya. Iya. Kita sekedar apa? Ya itu benar, itu kita sekedar menjalankan ya. Menjalankan, tidak perlu kita apa bangga gitu ya. Sudah jalankan. Ya. Jadi istilahnya kita itu bahasa kita itu ikhtiar itu harus kita jalankan. Kemudian hakikatnya adalah tawakal, itulah tawakal. Kita tawakal itu hasilnya bagaimana? Itu ada tawakal. Jadi kewajiban kita adalah ikhtiar. Kewajiban kita bukan untuk mendapatkan hasil. Ya, kewajiban kita adalah kalau kita sekarang ini hidup di dunia ya menjalankan kewajiban-kewajiban itu. Dan kewajiban itu tidak hanya sholat kan. Ya, farido badal ada apa? Ada farido badal farido, ada wajib setelah wajib. Ya. Kita sebagai kepala rumah tangga tentunya harus menafkahi keluarga. Ini ada kewajiban. Ada orang yang beribadah terus tapi nggak ngurusin keluarga. Nah ini salah. Ini karena nafsu itu udah pasti. Ya. Dia nggak ngerti. Kenapa seperti itu? Ya karena mayuridillahu bi khair, karena Allah nggak kehendaki dia itu baik. Ya, dia nggak ngerti adab beribadah itu bagaimana, nggak ngerti. Dipikir ibadah itu ya banyak-banyak ke masjid. Justru kalau kita ibadah di pasar itu malah banyak pahalanya itu. Lebih banyak pahala kita di pasar daripada di masjid. Iya gitu ya Pak Mando. Iya kan ya? Pahala di pasar itu lebih banyak. Karena apa? Banyak godaannya. Ya. Lebih banyak godaannya kalau di masjid itu sudah pasti. Itu di kitab Ihya seperti diterangkan. Orang yang rajin ke pasar tapi alim ya, soleh itu lebih baik daripada orang yang rajin ke masjid. Kalau kita mau cari orang baik, datang ke pasar. Kalau di masjid nggak mesti, kita nggak tahu. Banyak orang kelihatan baik, hatinya kita nggak tahu. Tapi kalau di pasar kelihatan, preman, ini orang baik, yang curang kelihatan semua. Antara penjual dan pembeli itu kelihatan. Kalau kita sebagai penjual ya, menilai pembeli yang baik itu kelihatan. Ya, dia orang soleh apa enggak kelihatan. Ketika dia jadi pembeli kelihatan. Ya, ketika kita sama penjual ya, kita sebagai pembeli ke penjual pedagang. Kalau pedagang itu pelit, jual mahal, nah itu bukan orang soleh. Ya, orang pelit. Ya. Sama juga dengan kita. Kalau kita jadi pembeli, nawarnya habis-habisan, itu bukan orang soleh itu. Kasihan pedagangnya. Berapa sih kalau udah ditawar habis-habisan? Ya habis itu minta ya minta tambah lagi. Oh ini ya nyawu lagi lombok ya. Cabenya diambil lagi. Kadang pedagang enggak berkutik seperti itu. Ya. Ini itu gambaran. Jadi kalau kita mau artinya indikator-indikator seperti itu jangan, kita ini harus kembali lagi kepada bagaimana sih para ulama itu memberikan guidance ya. Memberikan apa namanya itu mursyid lah, jadi menjadikan bimbingan kepada kita. Jangan hanya letterlux, jangan hanya baca-baca terjemahan yang kita kadang-kadang nggak paham, itu malah justru pemahaman kita itu salah malah.
Ya kayak tadi Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau pemahaman kita itu bisa salah. Seolah-olah kita itu harus di dunia harus bahagia. Ya, padahal dunia ini bukan tempat untuk bahagia. Dunia ini hanya alat. Ya, kita itu hanya untuk beramal soleh. Itu aja udah selesai. Ya, tidak ada lain. Karena ketika kita menikmati dunia itu berarti lupa kita dengan akhirat pasti. Kalau kita hubbud dunia itu udah rasulullah khati'atin. Kalau kita sudah cinta dengan dunia, pasti nggak akhirat udah lupa. Kita bangun tidur ya. Kalau bangun tidur, lalu yang kita ingat adalah pekerjaan, itu berarti cinta dunia. Tapi kalau kita bangun tidur, ingat ya mau sholat, ingat Allah lah ya, itu orang soleh. Itu bisa dilihat di situ. Ketika kita bangun tidur, yang kita ingat pekerjaan, yang kita ingat komplinan, yang kita ingat dagangan, wah itu susah kita jadi orang soleh. Ya, karena yang kita ingat dunia, itu masalah nafsu semua. HP langsung. Iya, kita ingat HP, buka HP, bahaya ya, ini. Ya. Ya, jadi, alhamdulillah kita ini makanya tugas kita itu beramal dunia bukan berarti kita lupa ya dengan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya itu artinya ya jangan ditinggal dunia, enggak boleh. Tetap dunia ini alat. Ya, alat untuk mencapai akhirat. Kita enggak akan bisa ke akhirat kalau tanpa dunia. Jadi tugas kita adalah beramal. Tugas kita adalah bagaimana alat ini benar-benar bisa kita manfaatkan, bisa kita rawat sehingga bisa kita pakai alat. Ibarat kita itu mau masak, alatnya itu pisau misalkan ya. Ini harus kita rawat pisau ini biar bukan kita cinta dengan pisaunya. Kalau kita cinta dunia itu ya cinta dengan pisaunya, tapi nggak cinta dengan masakannya. Harusnya kita cinta dengan hasil masakan, bukan pisaunya. Kalau pisau ya kita rawat aja. Ibarat dunia seperti itu. Ya. Inilah jadi kita dengan berkah Maulid ini mudah-mudahan ya kita Allah berikan satu ya ini tuntunan kepada kita. Kita arahkan mayuridillahu bi khairin nabi. Jadi kalau Allah sudah berkehendak kita jadi orang baik, insya Allah kita akan terus. Makanya nih harus jangan lengah, jangan sampai tolak-tolak. Waduh ini hari ini semangat, minggu depan malas, ada gangguan apa malas nggak datang lagi, ada ini ada tamu lagi ya. Ya kita atur tamunya berarti ya. Ada tamu lagi, ada ini, nah, ini kita coba seperti itu ya. Kita istiqomah. Ya. Jadi saya sendiri juga, saya merasa kok bisa hadir di sini kan? Ya saya tadinya saya ikut ke Al Hidayah, nah, akhirnya saya datang ke sini. Ya alhamdulillah saya merasa jadi ada semacam panggilan seperti itu. Jadi kita nggak apa ya? Kita nggak bisa mencari itu Allah yang ngasih, semua itu Allah. Ya. Jadi Allah kita itu jangan merasa wah saya bisa ini enggak, semua itu dari Allah. Ya, kita bisa khusyuk itu juga karena Allah. Tapi ya untuk bisa menjadikan semua hasil itu ya, ikutin aja ulama. Kita tinggal manut sama ulama. Ulama mengajarkan maulid udah kita ajar, kita lakukan. Mengajarkan terbangan, hadroh kita ikuti. Dengan hadroh ini kita jadi ingat sama Rasulullah. Itu kan wasilah sebenarnya. Coba kalau kita bacanya sholawat Muhammad nggak meresap. Ya kalau kita hanya baca sholawat gitu, Muhammad nggak meresap, nggak bisa nangis kita. Tapi kalau dengan lantunan syair-syair itu luar biasa. Itu kalau nggak Allah yang berkehendak nggak bisa itu kayak gitu. Syair-syair itu kalau nggak dari Allah langsung nggak bisa. Kita harus yakin. Ya. Orang-orang yang hanya melihat dari sisi fikihnya saja, ini yang banyak yang salah. Itu tersesat malah. Fikihnya hanya Rasulullah Muhammad, Sayyidina aja nggak mau. Sayyidina dipersoalkan, bermasalahkan. Apa yang baca Sayyidina? Rasulullah Muhammad itu doang. Kita nggak hanya Sayyidina, semua ya. Pujian-pujian kita kepada Rasulullah itu kita sampaikan semua. Nggak hanya Sayyidina. Semua nama-nama Nabi yang mulia itu kita sampaikan semua. Itu nggak terbatas. Itu masalah hati soalnya. Kalau fikih itu masalah tulisan, di teks saja. Seperti orang sholat itu ya,
syarat dan rukunnya itu nggak ada masalah hati. Kita ngelamun sepanjang sholat, sah sholat kita. Karena fikih nggak membahas masalah hati. Fikih itu hanya lahiriah, teks doang. Makanya kalau kita hanya bicara teks, ya sah, semua itu sah. Baca sholawat Muhammad sah, Sayyidina Muhammad sah. Ya, bahkan bisa dianggap gak sah kalau yang versi yang Wahabi kan. Tapi kita itu nggak bicara dengan teks doang, ya. Kita ini bicara dengan hati. Hati inilah yang menentukan. Justru Allah itu menerima hati. Ya, yang diterima Allah itu hati. La yanallahu luhum wala dima'u hati kita yang dinilai. La takun minal ghafilin wala takun gimana di Qur'annya itu wala takuluna lima ma la ta'lamun ma la taf'alun wala gimana itu. Jadi kamu itu wala takuluna wala ta ma takuluna ma ta'lamuna la ta'lamuna ma la ta'lamuna ma ta'malun. Jadi kadang kita itu sholat, kita nggak tahu kita lagi sholat, itu maksudnya gitu. Ada di Quran gitu. Jadi maksudnya khusyuk itu apa? Kita ini sholat, tapi nggak sadar lagi sholat. Itu Qurannya seperti itu. Jadi orang lupa itu sholat, tapi ya hanya sekedar ini. Makanya kalau sholatnya gagah-gagahan, sholatnya ya injak-injakan. Jadi padahal kita itu lagi sholat. Sholat itu artinya apa? Muwajah kan? Munajat dalam satu majelis dengan Allah. Ya itu gimana perasaan kita? Kalau kita hanya sekedar lahiriah, tapi batinnya nggak ikut, ya nggak sadar ya gimana? Kita ya sama aja kayak menghadap tembok gitu aja. Bukan menghadap Allah, menghadap tembok atau menghadap barat gitu aja. Jangan-jangan seperti itu kita kan? Atau kita baca Fatihah ya Fatihah itu aja. Kita dengerin imam ya dengerin itu aja. Ya, nggak perlu kita tahu artinya, nggak perlu. Kita sadar sedang mendengarkan imam baca Quran itu sudah cukup. Itu tahu berarti kita dengarkan. Ya, nggak perlu tahu artinya. Ya, artinya itu nanti pemahaman berikutnya kalau kita masih basic ya sudah, yang penting bisa kita sadar untuk mendengarkan. Kita sadar lagi menghadap Allah. Itu aja udah cukup. Kita sadar sujud. Jangan-jangan kita sujud ya nggak ada bedanya kan kalau kita sujud sama patung. Ya di hadapan patung nggak ada bedanya. Kalau hati kita nggak menghadap Allah, apa bedanya gitu? Di Islam gitu. Apa bedanya kamu menghadap patung sama menghadap Allah? Nggak ada bedanya. Walaupun di depan Ka'bah. Lawang hatinya ya nggak ada, secara fisik nggak ada bedanya. Tapi kalau kita radar hati kita harus tahu kita ngapain. Ya, baca tasbih, kita lagi ngapain pujian, baca sholawat assalamualaikum ayuhan nabi. Artinya kalau kita baca assalamualaikum ayuhan nabi berarti harus ada getaran dalam hati kita itu ya. Rasulullah itu ada di depan kita. Assalamualaikum wahai nabi ya. Waalaikumsalam kepadamu kan gitu kan. Bukan Rasulullah, jangan sampai kita nggak sadar. Cuman masalahnya kan ya itu tadi ya, khusyuk itu memang nggak gampang gitu loh. Dan hanya Allah yang akan ngasih. Makanya kita latih dengan ya kayak masjid-masjid ini adalah bagian daripada upaya kita agar nanti ibadah-ibadah kita makin baik. Makanya kalau sholat itu ada orang rajin sholat tapi rajin maksiat, ya karena memang sholatnya nggak diterima itu. Karena sholatnya hanya lahiriah doang. Sama istrinya suka ya menganiaya istri, membuli anak, sama tetangga nggak rukun. Jadi itu berarti memang sholatnya nggak ada artinya. Jadi justru malah sholat itu membuat dia jauh dari Allah. Jadi nggak ada Quran inna sholata tanha fahsya wal munkar itu hanya yang khusyuk itu. Kalau nggak khusyuk justru makin jauh dari Allah. Justru makin jauh. Kenapa? Dia merasa sudah saya orang baik, saya rajin ke masjid saya ini. Tapi sama tetangga nggak baik sama. Padahal itu amal soleh itu enggak ya semuanya itu indikator lah ya. Orang soleh kan tadi kan di pasar baik, di sini baik, itu indikator.
Kita masing-masing yang tahu ya hanya diri kita sendiri. Ya, hati-hati kita. Kita nggak bisa menilai orang lain, nggak bisa. Hati kita sendiri. Ya, marilah kita saling introspeksi dengan ya, mengevaluasi ya, dengan rajin ngaji ya. Rajin majelis seperti ini, insya Allah akan Allah gandaki kita ini menjadi orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz.